abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman dan kita masuk pada pembatal keislaman berikutnya itu tentang sihir. Sebenarnya sihir termasuk dari pembatal keislaman yang pertama yang pernah kita bahas yaitu syirik ya. Dia adalah bagian dari syirik, tetapi kita menyendirikan penyebutannya karena Nabi SAW juga menyebutkannya secara tersendiri. Dalam hadis kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma hunna, apa saja 7 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, asyirku was-sihru. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan 7 tersebut, diantaranya syirik, kemudian sihir. Baru yang lain seperti makan harta anak yatim, lari dari perang, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina, dan yang lainnya. Tapi intinya Rasulullah SAW menyebutkan asyirku kemudian was-sihru. Dan ini adalah penyebutan kata para ulama dzikru al-khas ba'dal am. Disebutkan yang lebih spesifik setelah disebutkan yang umum. Tidak lain karena yang spesifik tadi lebih penting untuk diperhatikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Amal soleh itu lebih spesifik dari iman, karena iman itu mencakup amal soleh dan mencakup perkataan dan mencakup juga keyakinan di hati. Tetapi ketika Allah menyebutkan amal soleh secara tersendiri, yang khusus disebutkan setelah umum, maka ini menunjukkan yang khusus tersebut spesifik. Sama seperti saya mengatakan telah datang para ulama dan datang juga Syekh bin Baz. Misalnya saya mengatakan demikian. Maka Syekh bin Baz bagian daripada para ulama. Tetapi ketika saya menyendirikan penyebutan Syekh bin Baz rahimahullah, menunjukkan beliau spesial ya. Perlu ada perhatian khusus. Demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yaitu syirku kemudian as-sihru. Meskipun sihir bagian daripada syirik, tetapi Rasulullah SAW menyendirikan penyebutannya, maka demikian pula kita bahas pada kesempatan kali ini pembahasan sihir secara khusus meskipun dia bagian daripada syirik akbar ya. Dan sihir adalah salah satu pembatal keislaman. Pembahasan sihir menjadi sangat penting terutama di negeri kita yang di mana sihir sangat tersebar ya. Kita sering dengar orang tersihir, terutama banyak dukun atau banyak penyihir di tanah air kita, yang mungkin ada juga paguyuban para dukun, paguyuban para tukang sihir. Dan banyak orang-orang yang lemah iman ya, ada masalah sedikit maka mereka minta bantuan tukang sihir, baik kakek sihir maupun nenek sihir ya. Jadi mereka sedikit-sedikit ada masalah dengan orang, mereka sihir. Ya. Cinta ditolak, pergi ke tukang sihir ya. Kalah berkelahi, pergi ke tukang sihir. Kalah dalam persaingan dagang, pergi ke tukang sihir. Tersinggung, dinyinyir, tersinggung, pergi ke tukang sihir. Gara-gara perkara sepele. Ya. Dan itu terjadi ya. Bahkan dalam masalah perdagangan ya. Betapa banyak orang-orang diberi kemudaratan gara-gara berdagang dan tidak laku-laku. Kenapa? Karena disihir. Karena disihir. Baik pemilik toko disihir atau orang-orang yang kerja di tokonya disihir. Saya punya kenalan, dia pernah buka, ini cerita langsung pada saya. Dia buka restoran di suatu kota. Subhanallah, diganggu ya, diganggu. Teman-teman orang-orang yang bekerja di situ kerasukan setan, harus diruqyah baru kemudian mereka bisa bekerja kembali. Terkadang baru masak nasi dibuka langsung basi ya. Capek ya. Karena ada yang mengganggu ya, ada yang mengganggu. Terkadang orang lewat sepertinya tokonya tertutup ya. Karena ada sihir yang dilakukan, mereka dapati buhul-buhul dan yang lainnya ya. Mau menghadapi permasalahan seperti ini mungkin bisa dihadapi tapi capek. Sampai kapan? Setiap dagang diganggu, setiap dagang diganggu. Dan orang bermudah-mudahan melakukan praktek sihir, padahal sihir adalah dosa besar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Akan kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir menyebabkan kekufuran. Sebelum kita bahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir menyebab kekufuran, penyebab kekufuran, kita bahas tentang definisi sihir terlebih dahulu ya. Definisi sihir ya. Sihir secara bahasa ya, atau etimologi ya, dan juga secara istilah. Kalau terminologi ya, secara
bahasa, maka sihir diambil dari kata sahara, ya. Sin, ha dan ra yang menunjukkan ma khafiya sababuhu wa daqqa, yaitu ma khafiya sababuhu atau latufa sababuhu wa daqqa, yaitu perkara yang samar. Perkara yang samar. Ini secara bahasa, ya. Makanya dikatakan sahur, ya. Waktu sahur, sahar, dikatakan sahar adalah waktu sebelum subuh karena di situ waktu tenang, senyap, sepi, waktu menjelang subuh, maka dikatakan waktu sahar, ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW pernah mengomentari seorang yang menjelaskan dengan begitu hebat penjelasannya, kata Nabi SAW, Inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara penjelasan ada yang merupakan sihir. Kenapa? Karena samar. Dia berbicara dengan orasinya, tiba-tiba seorang terpengaruh dengan orasinya. Maka Rasulullah menamakan orasi yang memberi pengaruh tanpa dilihat sebabnya secara langsung, samar sebabnya, disebut dengan sihir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada sebagian orang menamakan namimah dengan sihir. Ya, kenapa namimah dikatakan sihir? Karena namimah sebabnya tidak kelihatan tapi akhirnya bisa memisahkan dua orang yang saling bersahabat, bahkan bisa menimbulkan pertikaian antara dua kelompok gara-gara adanya namimah. Ini adalah sihir secara bahasa, yaitu suatu yang samar sebabnya. Demikian juga sulap. Sulap mungkin bisa dikatakan sihir. Kenapa? Karena seorang pintar kecepatan tangan sehingga dia bermain sulap. Ya, padahal itu tidak ada bantuan jin, tapi dengan kecepatan tangannya seorang bisa saja terpedaya karena samar sebabnya, maka bisa dikatakan sihir. Adapun sihir secara istilah, apa maknanya sihir secara istilah? Maka dua metode ulama dalam hal ini. Pertama, metode ulama yang tidak mendefinisikan sihir. Yang tidak mendefinisikan. Mendefinisikan makna sihir, ya. Dan ini adalah metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan rahimahullahu taala, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wasihru ismun jami'un lima'anil mukhtalifah." Dalam kitabnya Al-Um beliau berkata, sihir adalah suatu nama yang mencakup banyak makna. Kenapa Imam Syafi'i tidak mendefinisikan sihir? Karena sepertinya beliau sulit menemukan satu makna yang jami', yang bisa mengumpulkan seluruh macam-macam sihir. Kenapa? Sihir itu modelnya banyak. Sihir itu modelnya banyak, sehingga mau dikumpulkan pada satu definisi sulit, ya. Ini metode Imam Syafi'i. Demikian juga metode Al-Imam Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah taala, beliau berkata dalam Adwaul Bayan, "I'lam inna sihra fil istilahi la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'." Ketahuilah bahwasanya sihir secara terminologi, secara istilah tidak mungkin diberi definisi yang tepat yang bisa mengumpulkan seluruh macam-macam sihir, likasratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu. Karena terlalu banyak model sihir yang ada, ya. Sihir itu modelnya banyak, ya. Sihir pelet, ya. Sihir tenung, ya, macam-macam, ya. Sihir membuat seorang lelaki tidak bisa menggauli istrinya, ya. Sihir memalingkan, tadinya mencintai tidak mencintai, sihir membuat orang jadi benci sama orang lain, sihir terkait tadi melihat sesuatu tidak terlihat lewat toko orang, toko tertutup. Macam-macam sihir, modelnya banyak sekali, ya. Modelnya banyak sekali. Menimbulkan penyakit dalam tubuh, diperiksa, di ronsen tidak ada penyakitnya, ternyata dia merasa kesakitan. Banyak sekali model sihir. Karena saking banyak model sihir, ada yang dengan jimat-jimat, ada yang dengan ruqa, dengan jampi-jampi, ya. Ada dengan buhul-buhul. Modelnya banyak. Karena modelnya banyak, sehingga sulit untuk mengumpulkan seluruh perkara-perkara dalam satu definisi. Namanya definisi itu harusnya bisa mengumpulkan seluruh model yang ada tandarij tahtahu, yang ada di bawahnya. Tapi ternyata karena terlalu banyak modelnya, sulit mendefinisikan. Ini metode Imam Syafi'i dan Syinqiti rahimahullah ta'ala. Metode yang kedua, metode ulama yang mendefinisikan. Ulama yang berusaha mendefinisikan. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, mencoba mendefinisikan sihir. Kata beliau, sihir
adalah kata dia azaim. Azaim itu maksudnya jimat-jimat. Azaim, jimat-jimat. Kemudian ruqan, ruqan maksudnya mantra-mantra. Mantra-mantra ya. Contoh mantra apa? Abrakadabra ala kazam. Yang sering orang ditulis di majalah dulu, ini mantra-mantra, ini enggak benar ini ya. Kemudian di antaranya uqat, buhul-buhul. Jadi dia mendefinisikan dengan memberi contoh. Sihir itu kalau enggak bukan jimat-jimat yang ditulis, atau dengan mantra-mantra yang dibaca, atau dengan buhul-buhul yang ditiupkan. Ini 3 model sihir. Yang ketiga ini yu'athiru fil qulubi wal abdan. Ketiga perkara ini mempengaruhi hati dan tubuh dan jasad. Dampaknya kata beliau fayumrid, membuat sakit, menimbulkan sakit. Wa yaqtul, membunuh bahkan membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dan istri. Misalkan suami dan istri. Ini salah satu metode ulama untuk mendefinisikan sihir. Tentunya kalau kita melihat definisi ini, tentu saja masih ada kurang, ada sihir takhyil yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, tapi intinya sihir adalah contohnya jimat-jimat. Jimat-jimat bagaimana? Jimat-jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Qur'an tapi dibolak-balik, atau tulis ayat Al-Qur'an dengan najis, dan ini dilakukan. Mereka tulis Al-Qur'an dengan darah misalnya. Kelihatannya Al-Qur'an tapi ini darah, atau mereka tulis Al-Qur'an dengan huruf dilepas-lepas, dipisah-pisah. Qul huwallahu tapi dipisah, qaf, lam, atau mereka tulis Al-Qur'an tapi ditambah dengan angka-angka atau dengan pagar-pagar, dengan gambar-gambar. Ini semua adalah penghinaan terhadap Al-Qur'an. Atau mereka tulis Al-Qur'an dengan terbalik misalnya, atau mereka tulis Al-Qur'an dengan di kulit bangkai misalnya, ya. Ini contoh ya. Adapun mantra-mantra ya tentu mereka punya bacaan-bacaan sendiri, memanggil syaitan, memanggil roh-roh ya, dan yang lainnya ya. Kemudian uqat, yaitu buhul-buhul yang mereka buat secara metode tertentu, kemudian mereka tiup-tiup ya, sebagaimana Allah sebutkan min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung dari nenek sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Ini semua adalah model-model sihir yang menimbulkan sakit, bahkan bisa membunuh, di antaranya bisa dampaknya memisahkan antara suami dan istri. Ini definisi sihir. Intinya kita paham sihir adalah kerjasama dengan syaitan dalam rangka untuk memberi mudarat kepada orang lain. Dan sihir ini sudah ada sejak zaman dahulu. Para anbiya, para nabi, mereka diutus kepada kaum mereka yang mengenal sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Tidaklah datang ya, kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, seorang rasul pun kecuali kaumnya berkata sahirun aw majnun, engkau itu penyihir atau engkau orang gila. Jadi para nabi sejak dahulu sudah dituduh sebagai penyihir atau orang gila, menunjukkan bahwasanya sihir adalah perkara yang sudah diketahui sejak zaman lama. Sejak zaman dahulu iblis dan syaitan sudah mengajarkan sihir kepada masyarakat, sehingga para anbiya, para nabi, mereka mendapati kaum mereka ya, ketika nabi-nabi mendatangkan mukjizat, kata mereka penyihir. Setiap nabi mendatangkan mukjizat katanya penyihir. Di antaranya Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir. Makanya Ibnu Taimiyah berkata, ismu sahir ma'rufun fi jami'il umam. Nama istilah sihir adalah suatu istilah yang masyhur, yang ma'ruf dalam seluruh umat manusia dari zaman dahulu. Oleh karenanya sihir ditemukan dari orang-orang Persia, mereka punya ahli sihir. Ya, demikian juga para Qudamal Misriyin, yaitu penduduk Mesir, suku Akbat, orang-orang suku Mesir terdahulu, Mesir kuno, mereka juga ahli sihir dan mereka punya mantra-mantra tertentu. Demikian juga orang-orang India. India juga banyak ahli sihir. Demikian juga Yunani. Yunani juga banyak ahli sihirnya. Demikian Yahudi. Yahudi juga banyak ahli sihir. Bukankah yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam Labid bin al-A'sam al-Yahudi, seorang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka berpaling dari Al-Qur'an, maka mereka sibuk dengan sihir. Mereka sibuk dengan
dengan sihir. Dalil bahwasanya Yahudi mengenal sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhurihim ka'annahum la ya'lamun." Tatkala datang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu Nabi Muhammad SAW yang membenarkan Taurat, nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah, maka sebagian kelompok dari mereka membuang kitab Allah, dibuang di belakang, ya, bukan cuma buang di depan, buang di belakang, tidak dipedulikan. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah tahu. Apa akibatnya ketika mereka berpaling daripada Al-Qur'an? Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan dalam kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir dan setan-setanlah yang kafir. Syekh Sa'di ketika mengomentari ayat ini, dia punya perkataan yang indah, ya. Saya bacakan. Lamma kana minal awaidil qudsiyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi wa lam yantafi' ubtuliya bil istighali bima yadhurruhu. Merupakan suatu kebiasaan ilahiyah, sunatullah yang berlaku, hikmah Allah yang berlaku. Siapa saja yang meninggalkan suatu perkara yang bermanfaat bagi dia, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari perkara tersebut, kemudian dia tinggalkan, dia tidak mengambil manfaatnya, maka akan disibukkan dengan perkara yang memberi mudarat kepadanya. Ini kaidah. Suatu perkara yang bermanfaat, kau mampu mengambil manfaat darinya, tapi kau tinggalkan, kau cuekin, maka kau akan ditimpa dengan perkara yang mudarat bagimu. Faman taraka ibadatar rahman, perhatikan. Dia beri contoh, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah memberikan contoh. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil authan, maka dia akan tertimpa peribadatan kepada berhala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufi wa raja'i. Akhirnya dia tertimpa rasa cinta kepada selain Allah, rasa takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Seperti itu. Kamu mampu untuk mencintai Allah, kamu mampu untuk berharap kepada Allah, tapi kamu tinggalkan, maka kamu akan mencintai selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan infakkan jalannya di jalan syaitan. Punya harta banyak nih, kalau enggak digunakan untuk kebaikan akan digunakan untuk maksiat, otomatis. Wa man taraka adh-dhulla li rabbih ubtuliya bidh-dhulli lil abid. Ya, barang siapa yang meninggalkan kehinaan untuk menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan menghinakan dirinya kepada makhluk selain Allah. Makhluk, ya, kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Barang siapa meninggalkan kebenaran, maka dia akan tertimpa dengan kebatilan. Kadzalika haula'il yahud. Demikian pula orang Yahudi tersebut, lamma nabadhu kitaballahi ittaba'u ma tatlu syayatin wa takhtaliqu minas sihr. Tatkala orang-orang Yahudi membuang kitabullah, membuang Al-Qur'an, tidak ikut Al-Qur'an, maka mereka akhirnya mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Maka akhirnya mereka membuat sihir-sihir. Jadi yang ingin sampaikan bahwasanya sihir adalah perkara yang sudah ma'ruf dari zaman dahulu, bukan perkara yang baru di zaman sekarang. Ini sudah, setannya sudah kuno, dari dulu sudah ada sihir, ya. Mungkin sejak zaman Nabi Nuh sudah ada sihir dan seterusnya sampai zaman puncak-puncaknya zaman Nabi Musa, di mana Fir'aun Al-La'in punya pasukan sihir yang sangat penyihir yang sangat banyak, dan terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih banyak penyihir. Likulli qaumin warith. Setiap kaum pasti ada penerusnya. Ya, para penyihir, kakek sihir, nenek sihir tidaklah meninggal kecuali mereka sudah memiliki murid-murid yang baru untuk meneruskan ilmu mereka. Dan ketika mereka melakukan praktek sihir, mereka pasti bekerja sama dengan syaitan, pasti. Tidak mungkin sihir terjadi tanpa bantuan syaitan. Tidak mungkin sihir terjadi tanpa melakukan kekufuran, mustahil. Ibnu Taimiyah punya perkataan yang ini dalam Darut Ta'arud, dia berkata, "Innal kathirin min arbabi sihir mimman yadkhulu fil batil khafi ad-daqiq yahtaju ila a'malin 'azimah wa afkarin 'amiqah wa anwa'in minal ibadat waz zahadat war riyadat mufaraqati syahwat wal adat." Sungguhnya banyak gembong-gembong tukang sihir yang mereka masuk dalam kebatilan yang samar, ilmu sihir ini yang sulit, ya. Mereka untuk bisa jadi penyihir membutuhkan amalan-amalan yang hebat. Kemudian harus pemikiran afkarin amikah, pemikiran yang dalam. Wa anwa'in minal ibadah, dan mereka melakukan ibadah-ibadat, ritual-ritual. Wa zahadat, kezuhudan. Enggak boleh makan ini, enggak boleh. Mau jadi penyihir sulit, enggak gampang, ya.
Tidak bim salah bim jadi penyihir, enggak. Harus melakukan banyak ritual-ritual. Latihan-latihan, wariyadhat, latihan-latihan, begini enggak boleh ini, enggak boleh ini. Mufaraqati syahwat wal adat, kebiasaan syahwatnya harus kesukaannya dia tinggalkan, kebiasaan kehidupannya dia tinggalkan. Summa akhiru amrihim asyakku birrahman. Kemudian penghujung perbuatan mereka, mereka ragu dengan Tuhan. Akhirnya apa? Wa ibadatu taghut wa syaitan. Dan ujungnya mereka akhirnya beribadah kepada taghut dan kepada syaitan. Ya. Kemudian wal fasad fil ard, dan akhirnya menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Namun kata Ibnu Taimiyah, wal qalilu minhum man yanalu gharadahu. Tidak semua penyihir berhasil meraih keinginannya. Dia belajar sihir, ternyata dia ingin sihir lebih tinggi, enggak berhasil. Ilmu sihirnya cuma ilmu sihir cetek. Banyak seperti itu. Dia mau begini enggak mampu, padahal dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Wa qalil minhum man yanalu gharadahu. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai tujuannya. Alladzi la yaziduhu min Allah illa bu'dan, yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalibuhum mahrumun ma'thum, kebanyakan mereka tidak mencapai tujuannya yang mereka inginkan, ya. Inilah nasib para penyihir. Jadi tidak mungkin terjadi sihir kecuali mereka melakukan kerjasama dengan syaitan. Dan sihir adalah perkara yang nyata. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan sihir tidak ada yang nyata, yang ada cuma sihir takhyil, hanya halusinasi yang dilihat oleh mata. Adapun sihir yang nyata tidak. Ini kita sudah pernah bahas dalam masalah akidah. Kenapa mereka menolak sihir? Karena mereka mengatakan jawaban secara akal bahwasanya kalau kita mengatakan sihir ada, nanti bagaimana kita bisa bedakan antara sihir dengan mukjizat. Ini sudah kita pernah bahas dalam syarah akidah wasithiyah, tapi intinya sihir itu nyata. Sihir nyata dan banyak dalil yang menunjukkan sihir itu nyata. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka pun belajar sihir dari Harut dan Marut, yang ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini nyata, berarti mudaratnya ada, berarti sihir itu nyata. Allah berkata lagi, "Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka tidak bisa memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya sihir bisa memberi mudarat. Berarti nyata. Kalau sihir enggak nyata enggak akan bisa bikin mudarat. Sebagian mereka mengatakan ketika para penyihir Fir'aun mereka melemparkan tali-tali tidak berubah, itu hanya sihir aja. Jadi dilemparkan di waktu duha, kemudian dicampur dengan minyak-minyak tertentu, diletakkan sehingga sepertinya kelihatan seperti ular. Ya, jadi tidak ada sihir, hanya sekedar halusinasi. Ya, yang benar tersihir. Nabi Musa tersihir, yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Nabi Musa tersihir matanya karena sihir mereka. Ya, annaha tas'a, seakan-akan hidup. Ya, fa aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun takut gara-gara melihat ular-ular seperti. Jadi memang ada sihir, memang talinya tetap tali, tapi halusinasi terjadi dan benar-benar tersihir. Kalau hanya tipuan kamera, yang maksudnya hanya special effect masih seperti zaman sekarang, enggak, itu tidak ada special effect zaman dahulu. Ya benar-benar ada sihir di mata Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa pun ketakutan. Makanya Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka membuat para penonton semuanya ketakutan, semua penonton semua tersihir, entah ribuan orang semua tersihir. Waja'u bisihrin azim, dan mereka telah mendatangkan sihir yang dahsyat. Jadi sihir itu nyata, Nabi Musa pun tersihir. Tadi Allah sebutkan sihir bisa memisahkan suami dan istri, sihir bisa mendatangkan kemudaratan, Nabi Musa juga tersihir. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir itu nyata, Nabi Muhammad SAW juga pernah tersihir. Makanya butuh ruqyah untuk menghilangkan sihir tersebut. Butuh mencari buhulnya untuk menghilangkan sihir tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari nenek sihir. Kata Allah, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz Allah hanya menyatakan wanita-wanita penyihir? Kenapa Allah tidak menyatakan kakek-kakek sihir? Kenapa? Kenapa wa min syarri naffatsati fil 'uqad? Kita berlindung dari penyihir-penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul. Kenapa Allah tidak menyebutkan dari penyihir-penyihir lelaki? Kok hanya penyihir-penyihir wanita? Padahal kita tahu yang ada di dunia ini bukan cuma nenek sihir, ada juga kakek sihir. Ar-Razi dalam tafsirnya disebutkan nenek sihir, penyihir wanita, karena biasanya sihir wanita lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena untuk sihir itu jadi dahsyat,
Pertama kerjasama dengan setan, yang kedua dia harus punya jiwa yang kotor. Dan biasanya wanita kalau sudah dendamnya luar biasa. Kalau udah jengkel-jengkelnya luar biasa. Kalau hasad-hasadnya luar biasa. Nah, ini jiwa yang seperti buruk ini cocok untuk membuat sihir menjadi dahsyat. Sehingga sihir wanita lebih hebat daripada sihir lelaki. Ya. Karena bercampur antara jiwa yang sangat baper dengan setan, maka jadilah sihir yang sangat dahsyat. Ya. Padahal ada penyihir-penyihir lelaki. Tapi intinya ketika kita disuruh berlindung dari para penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul, menunjukkan sihir itu ada. Kalau tidak ada, ngapain kita berlindung? Kalau hanya sekedar halusinasi, ngapain kita berlindung? Nggak perlu berlindung. Berarti sihir itu nyata adanya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah, lan yadurrahul yaum ismun summun wala sihrun." Barang siapa yang di pagi hari kemudian makan 7 butir korma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan terkena kemudaratan dari racun dan sihir. Sebagaimana racun nyata, sihir juga nyata. Ya, kalau sihir enggak nyata, ngapain kita disuruh makan 7 butir korma, hanya halusinasi. Berarti sebagaimana racun tidak beri mudarat dan racun itu nyata, sihir juga tidak memberi mudarat kepada orang yang makan 7 butir korma ajwa setiap pagi hari, karena meskipun sihir itu nyata. Jadi yang benar bahwasanya sihir itu ada, baik dari Al-Quran maupun hadis, dan secara kenyataan. Betapa banyak kasus kita hadapi masalah sihir, banyak sekali. Ada kawan dulu nikah dengan seorang wanita, subhanallah, tidak bisa digauli, tidak bisa digauli, tertutup, nggak bisa digauli. Dia punya istri lebih dari satu, istri yang satu bisa, istri satunya nggak bisa, subhanallah. Bisa digauli. Robot, itu namanya sihir robot yang buat tidak bisa digauli. Itu ada sihir seperti itu. Ada sihir. Ya. Tadi saya cerita seperti teman. Ada teman juga sudah ngaji, dia buka di suatu kota, dia buka soto atau apa gitulah. Dia buka. Setiap dia kesana diganggu, tapi dia lawan dan sotonya laku karena dia baca Quran, dia ruqyah. Tapi sampai kapan setiap jualan soto harus ruqyah dulu? Akhirnya dia pindah tempat. Diganggu. Orang sampai meninggal, ya, gara-gara disihir, ditenung, disantet, dikirim paku dalam tubuhnya. Tahu-tahu tubuhnya menjadi besar seperti ada baskom dalam perutnya. Ini terjadi kenyataannya. Jadi sihir ini merusak ya. Oleh karena sihir itu merusak, maka memang hukumnya harus dibunuh. Sebelum kita bahas tentang hukum penyihir, kita akan jelaskan tentang dalil-dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran. Artinya pelakunya kafir ya. Yang paling dalilnya yang sangat detail ya. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 102 ya. Pertama, kita cuplikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ya tadi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka orang Yahudi ketika meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan kitabullah, mereka buang di belakang mereka. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Ini orang-orang Yahudi ketika mereka belajar, kata mereka ini sihir dari Sulaiman. Kami bisa sihir, ini ilmu dari Sulaiman. Maka Allah bantah, enggak. Yang kalian ikuti itu bukan ajaran Sulaiman. Yang kalian ikuti adalah ajaran syaitan. Sampai sekarang orang mengatakan masih ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Ini ilmu putih, sihir yang halal. Ini ilmu hitam, sihir yang haram. Enggak ada. Semua sihir enggak ada ilmu putihnya. Semua ilmu apa? Ilmu hitam. Ya, semua ilmu hitam. Sebagaimana orang Yahudi dahulu menisbahkan ilmu sihir kepada Sulaiman. Karena disebutkan mereka ketika Nabi Sulaiman mati, mereka meninggal alaihissalam, mereka mendapati tulisan-tulisan sihir-sihir di kerajaannya atau di singgasananya yang pernah dibacakan oleh syaitan, yang pernah ditulis oleh syaitan. Makanya kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Kata Allah, mereka mengikuti syaitan. Maksudnya sihir ya. Jadi sihir itu ikut setan. Sihir berarti ikut setan. Dan ikut setan ya sangat rawan kafir ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Kata Allah, Sulaiman tidak kafir.
Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan yang kafir. Tapi syaitan yang kafir, ya. Berarti orang belajar sihir kafir. Ya. Karena syaitan-syaitan tersebut kafir karena mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Allah sebutkan. Kenapa syaitan kafir? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena syaitan mengajarkan sihir. Baik. Dalil berikutnya masih lanjutan dari surat apa namanya? Quran surat Al-Baqarah 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan di antara ujian yang Allah berikan, Allah turunkan Babil di Irak. Babil itu Irak, Babilonia kalau bahasa kita. Kota tua ya. Ada Harut dan Marut yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut berkata, ya, wa ma yu'allimani min hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebelum mereka mengajarkan ilmu sihir, mereka berkata, kami ini hanyalah fitnah, ujian. Kami ini hanyalah ujian, maka jangan kafir. Maka jangan kafir. Nah, berarti kalau belajar ilmu sihir berarti kafir. Ya. Kata Allah, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalil berikutnya kata Allah, wa laqad alimu. Maksudnya orang Yahudi sudah ngerti, ya. Wa laqad alimu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang membeli sihir dengan Alkitab, ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang belajar sihir tidak dapat bagian di akhirat. Gitu orang yang belajar sihir tidak mendapat bagian di akhirat. Berarti kafir dong. Kalau orang mukmin pasti ada bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syarabi anfusahum law kanu ya'lamun. Dalil berikutnya yang menunjukkan penyihir kafir, Quran surat Al-Baqarah lanjutannya 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun." Kata Allah, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair." Kalau mereka beriman dan bertakwa, tentu mereka dapat ganjaran dari Allah. Tentu mereka dapat ganjaran dari Allah. Perhatikan, berarti Allah mengatakan seandainya mereka beriman, berarti mereka tidak beriman. Allah mengatakan walau annahum amanu, seandainya mereka beriman. Berarti para penyihir tidak beriman. Para penyihir tidak beriman. Kemudian dalil bahwasanya penyihir kafir, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innahu apa namanya, kata Allah Subhanahu wa la yuflihu innahu la yuflihu sahirun, la yuflihu sahirun, kata Allah la yuflihu sahirun, bahwasanya para penyihir tidak beruntung. Dalam ayat yang lain wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah penyihir tidak beruntung. Dalam ayat yang lain penyihir datang dari arah manapun tidak ada falah sama sekali. Artinya dinafikan falah, keberuntungan dari mereka dari segala sisi. Falah dari mereka. Dari segala sisi ya. Dan tidaklah orang disifati seperti ini kecuali orang kafir. Seperti firman Allah, innahu la yuflihul kafirun. Ya. Ya. Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun.
Sungguhnya tidak beruntung orang kafir. Sama, penyihir juga dikatakan la yuflihu sahirun. Konteksnya sama. La yuflihul kafirun, la yuflihu sahirun. Berarti penyihir adalah kafir. Orang-orang pelaku kesyirikan kata Allah, innahu la yuflihu zalimun. Tidak beruntung orang melakukan kesyirikan. Jadi konteks la yuflihu sahirun atau la yuflihu sahiru haitsu ata mirip seperti la yuflihul kafirun, tidak beruntung orang-orang kafir, la yuflihu zalimun, tidak beruntung orang-orang syirik. Berarti sama hukumnya kafir. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran, ya. Bahwasanya sihir adalah bagian daripada syirik. Dan syirik adalah kekufuran. Syirik adalah kekufuran. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran, Nabi menghukum orang yang datang ke tukang sihir kafir. Bagaimana penyihirnya? Ya, man atakahinan aw sahiran fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau penyihir kafir, yang datang kepada tukang sihir aja kafir, apalagi tukang sihirnya. Yang datang dan membenarkan tukang sihir aja kafir, apalagi tukang sihirnya, apalagi penyihirnya. Ini semua dalil bahwasanya penyihir adalah kufur. Taib, karena penyihir kufur, hukumnya adalah murtad. Mereka kafir kenapa? Karena dihukumi murtad. Kafir karena murtad. Karena terjerumus dalam kekufuran. Terjerumus dalam kekufuran karena menyembah syaitan, melakukan kufuran, menulis Al-Quran, menghina Al-Quran, sehingga mereka hukumnya murtad. Nah, kalau murtad hukumnya dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah. Oleh karenanya telah datang dari beberapa sahabat menghukum bahwasanya orang penyihir dihukum. Datang dalam hadis haddus sahir darbatun bisayf, bahwasanya penyihir itu dipenggal kepalanya, namun riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah hadis tersebut. Tetapi datang dari beberapa sahabat, mereka menghukum para penyihir untuk dibunuh. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis perintah ketika dia menjadi khalifah. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuh seluruh penyihir. Dan itu perintah Umar bin Khattab disebarkan di seluruh kaum muslimin dan tidak ada yang mengingkari. Fakana ijma'an, kala Ibnu Qudamah. Kalau begitu ini ijma' ulama bahwasanya penyihir dibunuh. Karena Umar pernah ketika jadi khalifah memerintahkan untuk membunuh tukang sihir dan tidak seorang pun yang protes. Di antara yang berfatwa penyihir dibunuh adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Di antaranya Hafsah bintu Umar. Ini juga berfatwa bahwasanya penyihir dibunuh. Di antaranya Jundub Al-Azdi, ya, yang dia pernah penggal tukang yang menyulap, memenggal kepala orang di sambung, dia penggal kepala penyihir tersebut, ya. Ada sekitar 6 sahabat yang berfatwa bahwasanya penyihir dibunuh, tidak lain dibunuh karena dia murtad, dan itu yang lebih baik. Penyihir bikin masalah di dunia Islam, ya. Gara-gara penyihir orang ketakutan, kadang seorang diancam dengan santet, ya. Tapi ada kisah lucu, ada teman saya cerita. Jadi ada orang di bis, ya, di bis, kemudian tahu-tahu dompetnya hilang. Walau benar tidak tuh si bisa diceritain. Dompetnya hilang, maka dia bilang, siapa yang lihat dompet saya? Enggak ada yang ngaku. Dia bilang, siapa yang lihat dompet saya? Enggak ada yang ngaku. Terus dia bilang, siapa yang ngambil dompet saya santet. Akhirnya ada yang datang, iya Pak, ini dompetnya. Takut disantet, ya. Karena santet itu nyata, ya. Jadi mau saya bahaya, sihir itu bahaya. Bisa membunuh orang, bisa sakit orang, bisa membuat orang suami benci dengan istrinya. Dan banyak hal memberi kemudaratan. Maka benar bahwasanya orang penyihir dibunuh. Harus itu dijalankan. Dibunuh. Ya, mengganggu ketentraman orang lain, ya. Orang seperti ini harus dibunuh. Tapi yang terakhir, siapa aja yang siapa saja yang terkena vonis kafir gara-gara sihir ini, ya. Yang divonis kafir ada 3 orang, 3 model. Yang pertama, tukang sihirnya jelas.
Yang kedua, yang belajar sihir meskipun belum melakukannya, belum mempraktekannya. Yang ketiga, yang ridho dengan sihir. Yang ridho dengan sihir, yaitu minta disihirkan. Dalam kurung minta dipraktekkan sihir. Datang ke tukang sihir minta dipraktekkan sihir. Dipraktekkan sihir untuknya. Ini 3 model orang yang dihukum kafir. Ya, tentu yang parah tukang sihirnya jelas, ini yang dibunuh. Yang belajar sihir meskipun belum praktekannya, dia belajar sihir. Sebagian ulama memperinci karena dalilnya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah mereka mengajarkan ilmu sihir kecuali mereka berkata, "Kami ini hanya ujian dari Allah, maka jangan kalian kafir." Dalilnya berarti belajar ilmu sihir kafir. Namun sebagian ulama memperinci, tergantung belajar ilmu sihir. Kalau dia dalam belajar tersebut ada perkara-perkara haram yang dia lakukan, ada kesyirikan, maka kafir. Kalau belajar ilmu sihir tersebut tujuannya untuk mengetahui dan tidak ada praktek-praktek kekufuran dalam ilmu sihir tersebut, maka tidak jadi masalah. Tapi intinya sebaiknya dijauhi ya. Sebaiknya dijauhi. Ada asar yang hasan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir tentang seorang wanita yang kalau tidak salah ditinggal oleh suaminya, akhirnya belajar ilmu sihir. Dia belajar ilmu sihir, kemudian dibimbing oleh seorang dukun harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, sampai akhirnya dia bisa membuat itu tumbuhan kalau tidak salah menjadi langsung besar. Intinya dia bisa praktek sihir meskipun dia belum praktekkan kepada orang lain. Dia baru praktek sendiri. Ternyata sihirnya sudah jadi. Ketika itu dia baru sadar bahwasanya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum praktekkan ke orang, baru latihan sendiri. Ya, setelah dia melakukan hal-hal yang haram, kemudian dia bisa melakukan sihir, akhirnya dia menyesal, akhirnya dia pun pergi ke para sahabat. Dia pergi ingin menemui Nabi SAW untuk mencari solusi taubat kepada Allah, tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia. Akhirnya datang kepada para sahabat dan dia mengaku perbuatan sihir yang dia lakukan. Para sahabat tidak menjawab, mereka offer ke sahabat yang lain, offer ke sahabat yang lain, offer ke sahabat yang lain, sampai akhirnya dia offer kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Kalau nggak salah kau punya ibu. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya belum cek lagi, sudah lama. Apakah kau punya ibu? Kata dia, ada. Maka berbaktilah kepada orang tuamu, semoga bisa mengampuni dosa sihirmu tersebut. Ya. Jadi intinya belajar sihir meskipun belum dipraktekkan kepada orang lain, bisa terjerumus dalam kekufuran. Jangan ambil misalnya buku belajar sihir dan praktek. Ambil ini, ambil kodok, kemudian ambil apa, kemudian ditulis Al-Quran. Ini meskipun belum jadi sihir, baru praktek. Tulis Al-Quran dengan darah misalnya, darah kodok, darah, ini sudah kufur, tidak boleh. Kufur. Meskipun dia belum praktekkan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang datang ke tukang sihir minta disihirkan juga kufur. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek sihir atau dia minta untuk dipraktekkan sihir untuk dia. Sebab saya pernah menghadapi kasus ya. Jadi seorang lelaki datang kepada saya, "Ustaz, istri saya disihir." Saya bilang, "Siapa yang sihir?" "Adiknya, Ustaz." "Loh, adiknya sihir ya, Ustaz?" "Adiknya yang sihir." "Loh, kasih tahu kalau itu haram, tidak boleh, itu syirik." "Lah Ustaz, adiknya di lulusan pondok," katanya. Jadi sampai seperti itu. Ya, orang udah hasad, sudah dengki, mau apa dia praktek sihir. Ya, orang yang minta praktek sihir untuk dirinya juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini semua menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran dan siapa yang melakukan praktek sihir atau mempelajarinya atau minta untuk sihir maka dia juga terjerumus dalam kekufuran. Maka seorang waspada ya dan jauhi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan masalah sihir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para dokter yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas paparan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan ilmu serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali pertanyaan mohon yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Saya melihat sini ada yang resen ya, Abu Fikar. Silakan, tafadhol Abu Fikar. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan bahwa namimah sama dengan sihir, Ustaz. Secara bahasa.
Nah, apakah memang yang orang tersebut melakukan namimah, bermudah-mudahan melakukan namimah, apakah dihukumi batal keislamannya, Ustaz? Syukran. Ya. Wa jazakallahu khair. Tadi kita sebutkan itu sihir secara bahasa, bukan secara istilah. Yang dihukumi kufur adalah sihir secara istilah, yang itu bekerja sama dengan syaitan. Adapun sihir secara bahasa bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan orang inna minal bayin la sihra. Sungguh di antara penjelasan adalah sihir. Kenapa dia pandai berorasi? Ya, seorang dituntut untuk bisa berorasi dengan baik ya. Sehingga bisa bisa jadi karena sebabnya samar, itu ma khafiya sababu wa latufa wa daqqa, sebabnya samar maka dikatakan sihir. Orang berorasi tahu-tahu terpengaruh hatinya. Dan ini contoh sihir yang baik. Tapi ada istilah sihirul halal. Perkataan sebagian salaf, ini sihir yang halal ketika dia melihat seorang pandai berorasi. Ya. Tapi ada seorang saya juga punya ceramah judulnya sihir halal, yaitu bagaimana menyihir suami bisa biar cinta sama istrinya, tapi sihirnya halal. Tentunya dengan cara-cara yang tidak terduga. Jadi ini sihir secara bahasa. Demikian juga di antara sihir secara bahasa ada yang mubah. Seperti apa? Seperti sulap. Sulap itu sihir, tapi tidak jadi masalah, hiburan. Tidak jadi masalah. Contoh yang tercela misalnya adalah orasi tapi untuk keburukan. Orang orasi untuk keburukan. Mereka punya metode-metode untuk berorasi sehingga orang terpukau dengan lampu kayak dengan muncul tiba-tiba kayak sehingga orang terpukau dan akhirnya orang tersihir. Contohnya adalah namimah. Namimah disebut sihir karena dia tiba-tiba bisa membuat orang ribut, bertikai, bahkan saling bunuh-bunuhan gara-gara namimah. Jadi ini bukan masalah syirik atau bukan, ini sihir secara bahasa. Maka orang yang melakukan namimah tidak dikatakan kafir karena dia tidak melakukan kesyirikan. Yang syirik adalah yang melakukan sihir secara istilah, yaitu kerjasama dengan syaitan dan hal kekufuran yang lainnya. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan langsung Ustaz dari London ini Ustaz. Silakan Firly. Silakan bertanya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ahwan izin bertanya, kalau tidak salah ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah Rasulullah SAW wafat karena sihir dan beliau wafat setelah beberapa tahun terkena sihir. Apakah kisah ini benar? Lalu yang kedua mengenai tadi sulap dan orasi itu yang secara bahasa itu, apakah itu sulap menjadi sesuatu yang boleh, Ustaz? Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Rasulullah SAW meninggal bukan karena sihir, tapi karena racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudiyah ketika di Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Rasulullah SAW wafat 11 Hijriyah, jadi antara perang Khaybar dengan wafatnya Nabi 3 tahun lebih. Baru kemudian Nabi SAW meninggal. Seperti yang pernah kita jelaskan, ini tidak lain agar Allah meninggikan derajat Nabi SAW sehingga Nabi SAW meninggal dalam kondisi mati syahid. Ya, dengan kondisi mati syahid sebagaimana sebagian sahabat yang juga meninggal dalam kondisi mati syahid karena dengan mati syahid pahala semakin tinggi. Sehingga sempurnalah ujian bagi Nabi SAW. Sempurnalah ujian bagi Nabi sehingga mengangkat derajat Nabi SAW. Karena Nabi adalah orang yang paling besar ujiannya. Ya. Adapun yang kedua, tentu tergantung ya. Kalau sulap tersebut membuat orang sampai menyangka dia bekerja sama dengan setan, ya ini ya, seperti penyulap-penyulap yang hebat yang kelihatannya penampilan seakan-akan ada setan. Ini tentunya ini tidak boleh ya. Tapi kalau sulap-sulap biasa yang mungkin sederhana ya, untuk hiburan ya. Setelah itu dia jelaskan caranya, ini ada masalah, cuma hiburan-hiburan saja ya. Hiburan-hiburan saja. Tapi adapun yang berlebih-lebihan tentunya tidak boleh ya. Tentunya tidak boleh karena kita tidak tahu ini dia pakai setan atau tidak. Ya. Jadi kalau sulap biasa kemudian dijelaskan tadi caranya seperti ini, insya Allah tidak jadi masalah. Dulu ada kawan mahasiswa Madinah, dia praktik sulap di Madinah di depan sebagian dosen, maka sebagian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya dia jelaskan bukan ini ada caranya, artinya tidak ada masalah. Mereka kelihan tangan, kemudian tahu-tahu tali digunting nyambung lagi ya. Macam-macam ini cuma tipuan apa. Dan sekarang banyak di sulap-sulap dibongkar, triknya begini. Tentunya itu hiburan tidak boleh berlebihan. Hiburan tidak boleh berlebihan ya. Apalagi kalau menimbulkan suudzon, jangan-jangan dia kerjasama dengan jin tomang, jangannya dia kerjasama sama sampai ada semacam ini telah punya perjanjian sama Dajjal dan macam ini seperti ini jangan. Ya, hendaknya dia jelaskan ini hanya sekedar permainan tangan, tidak ada hubungan dengan jin ifrit maupun jin tomang. Allah alam bisawab. Baik, satu penanya lagi yang
raise hand, silakan. Satria Aribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, yang katanya kalau dukun itu kan pasti kena hukum kufur ya, murtad Ustadz ya. Seharusnya kalau dia kerjasama dengan setan. Iya. Kalau dia dukun asli, kalau dia dukun palsu, sosok jadi dukun ternyata tidak kerjasama dengan setan, ya tidak ya. Iya. Ada orang sosok jadi dukun ternyata tidak ya. Nah, maksud saya apakah yang terkena hukum murtad itu dukun yang zohirnya pasti kita lihat seperti yang pakai kemenyan, pakai keris itu kan udah pasti dukun, tapi kan di masyarakat bisa jadi dia dukun palsu. Kalau dia dukun palsu, enggak. Tapi kalau dia sudah namakan dirinya dukun, kita jauhi. Jangan coba-coba datang. Kita datang dia dukun palsu atau dukun asli, kita sudah berdosa. Iya. Meskipun dia sok jadi dukun ya. Iya, tapi kondisi dia benar atau tidak itu tergantung dia dukun asli atau tidak. Saya contohkan dukun palsu seperti ini. Ini kenyataan teman saya cerita. Jadi ada orang nih, jodohnya misalnya mau jadi calon lurah atau calon bupati. Datanglah kepada orang ini, terkenal orang pintar. Dia bilang, "Pak, kamu bayar saya 1 miliar. Kalau Bapak bayar 1 miliar, Bapak pasti menang. Kalau Bapak tidak menang, saya kembalikan 1,2 miliar. Jadi tertarik, tidak ada salahnya. Ya sudah dia bayar aja 1 miliar. Ini calon A, datang ke dukun ini. Saya kasih 1 miliar. Bapak kasih 1 miliar, pasti menang. Kalau Bapak tidak menang, saya akan kembalikan 1,2. Jadi berbunga 200 juta. Datang B sama dia lagi. Gimana? Pasti menang, Pak. Bayar 1 miliar. Bapak 1 miliar, pasti menang. Kalau nggak menang, saya akan bayar 1,2 miliar. Akhirnya dua-dua kan bayar, jadi 2 miliar kan? Masuk ke tangan dia. Satu menang, dia untung 800 juta. Dia pasti untung. Iya, dia untung 800 juta. Kemudian satunya, yang kalah pun tidak begitu sedih, karena dia untung 200 juta. Dia dapat 1 miliar tambah 200 juta. Tapi dia tetap mendapat untung berapa? 800 juta. Akhirnya yang kalah mengatakan, kenapa saya kalah? Aduh Pak, yang sebelah sana bacaannya terlalu hebat, saya kalah ya. Ini dukun palsu. Orang ini tidak kafir, dia ngapusi, dia tukang bohong. Ini tidak kafir seperti ini, karena dia tidak kerjasama dengan setan. Tapi dia membodohi calon-calon tadi. Ini contoh. Dia sok jadi dukun, ternyata dia bukan apa? Dukun. Apakah dia kafir? Dia tidak kafir. Karena dia tidak kerjasama dengan setan, tapi dia berdosa karena makan harta yang haram. Baik, satu pertanyaan lagi dari Dr. Eka Nurfitri. Silakan, Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Ustadz, kayaknya ya seumur-umur saya hidup gitu ya, sebetulnya saya nggak pernah ketemu sama dukun atau sama tukang sihir atau sama siapapun yang kayak cerita-cerita Merlin gitu loh Ustadz, atau cerita-cerita yang model 1001 malam gitu. Kayaknya di zaman modern ini nggak ada, yang ada itu dukun palsu yang akhirnya banyak berakhir pencabulan dan sebagainya. Sebenarnya kayak santet segala macam atau cerita di Bali, leak dan sebagainya, sebenarnya di era modern ini sepertinya nggak ada. Saya nggak pernah lihat sih Ustadz, saya bukannya tapi saya lebih tertarik dengan mungkin gimana sih caranya kita menghadapi pengaruh sihir modern. Dalam hal ini pengaruh sihir modern itu yaitu kayak duniawi gitu Ustadz. Kita misalnya mengejar, mempunyai target untuk mencapai ini itu dengan bekerja keras sehingga kita melupakan tujuan bahwa kita misalnya bekerja hanya untuk amal ibadah seperti itu. Kita ingin dihargai orang. Mungkinkah itu kalau kita mengejar ke arah sana itu ya bisa dibilang itu sihir yang nyata sebenarnya di sekitar kita gitu ya, sehingga kadang-kadang membelokkan dari tujuan kita gitu. Yang dari pertanyaan saya, ada nggak sih sebetulnya sihir-sihir seperti itu yang beneran? Karena kalau di koran-koran kan akhirnya banyak kan dukun palsu, Ustadz. Iya, benar. Iya. Jazakillah khairan, Dok. Memang, alhamdulillah dokter nggak pernah bertemu dengan dukun dan tidak pernah bercengkrama dengan dukun. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah tidak pernah berkaitan dengan dukun-dukun. Tapi dukun itu ada ya, dukun itu ada dan sihir itu ada, karena saya menghadapi beberapa kasus memang sihir di ruqyah kemudian membaik, dan memang ada sihir itu ada dan dalam Al-Quran juga ada disebutkan. Tapi tidak semua orang memang berinteraksi dengan namanya sihir. Contoh setan bisa menjelma menjadi
yang cantik atau menjelma menjadi yang mengerikan, menjadi genderuwo, menjadi mak lampir, menjadi si manis jembatan Ancol, terserah setan ya. Tapi kenyataannya tidak semua orang pernah melihat seperti itu. Termasuk saya tidak pernah seumur hidup tidak pernah melihat setan menjelma depan saya, tidak pernah. Ya. Kemarin waktu ada pernah pembantu bilang teriak-teriak lihat setan, saya turun, saya juga tidak melihat. Saya merasa ada merinding, tapi saya turun, saya berusaha lihat tidak ada ya. Tapi apakah itu ada? Ada. Sebagian orang mengalami. Mereka diganggu. Dan itu suatu hal yang sangat saya orang datang, orang-orang yang saya percaya mereka cerita, ketemu orang di sana, ketemu di sini, banyak ya. Banyak. Tapi itu ada. Ini artinya kita tidak mengalami bukan berarti tidak ada. Alhamdulillah ibu tidak mengalami adanya sihir, tapi sihir itu ada dan banyak orang-orang datang berobat dengan ruqyah akhirnya sembuh. Adapun istilah ibu, Bu Dokter, bahwasanya sihir sekarang orang terpedaya dengan dunia, tertarik dunia, lupa dengan akhirat, itu mungkin kita bisa katakan sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa banyak ibu-ibu tersihir dengan tas yang bagus, ibu-ibu tersihir dengan macam-macam sehingga lupa sama suaminya malah ingat tasnya, itu kejadian tersihir sehingga oleh tas yang bagus ya. Itu mungkin terjadi. Ya intinya kita berusaha menjauhkan itu semua, baik sihir secara istilah maupun sihir secara bahasa. Allah alam bisa. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ya Ustadz, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan Ustadz yang menulis. Pilih satu aja yang paling mudah. Iya. Baik, ini aja Ustadz saya pilih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah bila kita terkena sihir, ruqyah yang bagaimana yang boleh dilakukan oleh Ustadz? Saya khawatir akan bergantung hanya kepada Ustadz dan bukan karena Allah. Dan saya khawatir jinnya yang di ruqyah akan mengamuk dan balas dendam. Terus dari takut ngamuk balas dendam dibiarin aja jinnya. Jadi intinya tindakan preventif lebih baik daripada pengobatan. Preventif diantaranya adalah zikir pagi petang, doa sebelum tidur, doa keluar rumah, baca surat Al-Baqarah di rumah, itu tadi zikir pagi petang jangan lupa, zikir sebelum tidur jangan lupa, doa keluar rumah jangan lupa ya. Doa keluar rumah jangan lupa ya. Nah, jadi apa namanya? Bahkan sebenarnya mengatakan kalau antum ketakutan di tengah hutan, azan, suruh azan agar setan takut dengan apa azan. Tapi intinya preventif lebih baik. Al-Baqarah dibaca sering ya. Kalau kita selalu berlindung ini, insya Allah kita tidak terkena sihir. Insya Allah tidak terkena sihir. Makanya ketika disebut dalam riwayat ketika Nabi tersihir, maka turunlah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebagai ayat untuk ruqyah yang terbaik, di antaranya 3 qul ya. Kalaupun sudah terkena sihir, maka pengobatannya dengan ruqyah, dengan baca surat-surat tadi, Al-Fatihah, 3 qul, kemudian surat Al-Baqarah dan surat-surat ayat-ayat yang menjelaskan tentang duelnya Nabi Musa dengan penyihir. Banyak ulama mengatakan itu lebih efeknya lebih kuat. Ya sambil kita baca ulang-ulang, tapi secara umum Al-Qur'an semuanya adalah ayat untuk ruqyah. Yang terbaik untuk menolak setan adalah surat Al-Baqarah. Yang paling terbaik menolak setan adalah surat Al-Baqarah. Kita baca, suami kita baca, istri kita baca, anak kita baca, enggak ada masalah. Sehingga kita bisa terhindar dari sihir atau disembuhkan dari sihir tersebut. Jadi nggak perlu manggil Ustadz ya Ustadz ya? Nggak perlu manggil Ustadz. Nggak harus. Kalau kita bisa, kita berdoa kepada Allah. Dan saya punya teman, ini ceritanya. Saya punya teman, dia hafiz Quran, tapi dia subhanallah diuji dengan dia tersihir. Dia cerita sama sampai kalau dia buang hajat selalu keluar darah dan dia selalu rasa sakit. Dan dia sudah ngeruqyah, dia tidak sembuh-sembuh. Ruqyahnya kapan sembuhnya? Ketika dia hajian. Di padang Arafah dia berdoa, pulang haji sembuh. Jadi terkadang sihir tersebut bisa hilang dengan doa. Ya, ruqyah salah satu sebab, doa juga di antara sebab. Jadi seorang terkena sihir berdoa kepada Allah agar bisa disembuhkan dari sihir tersebut. Demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ustaz Firanda, kita ucapkan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan ilmu, iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi penanya yang belum sempat dibacakan pertanyaannya karena banyak sekali dan waktu sangat terbatas. Baik, saya ingatkan kembali bahwa kajian pada malam hari ini dapat disimak kembali melalui YouTube channel Ukhuwah Pediatrik yang akan di-share kemungkinan esok hari. Baik, saya Bobi Darmawan beserta kru Ukhuwah Pediatrik mohon undur diri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.